Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IM Radio dan juga pemirsa AMTV. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua dan siang-siang gini ya di waktu yang puasa. Iya, betul. Tadi Lagi haus-hausnya nah orang-orang biasanya. bener. Tadi dari luar apa udah di sini sejak lama Mas? Ya, lumayan lah. Dari jam berapa tuh tadi? Ya, jam 12.40-an lah. Wah, pas panas ya. Ya, Nggak apa-apa ya, tapi kan tetap semangat ya Mas ya. siap. Oke. Dan pemirsa IMTV dan juga sahabat IM Radio, kabar gembiranya karena hari ini aku ditemenin sama Mas Fuad Najib. Iya, betul. Bener nggak sih? Betul, betul. Fuad Najib, dan luar biasanya ya. Beliau dia ya. Dia adalah kepala sekolah termuda gitu katanya. Bener gak sih Mas? Iya. Ya, tingkatan SMK. Tingkatan SMK termuda. Sejak tahun berapa jadi kepala sekolah? Baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin. Iya. Wow, masih fresh ya. Iya, betul. Masih fresh. Tapi ya emang kelihatan banget kan Masnya masih muda tapi sudah jadi kepala sekolah itu sangat luar biasa sekali. Gitu ya Mas ya. Siap. Oke. Nah, ke pemirsa IMTV dan juga sahabat IM Radio, hari ini spesial karena kita akan bahas masalah pendidikan ya. Tapi kalau di radio nggak usah terlalu ya Mas ya, lebih santai. Ya, Meskipun nggak ini juga di muluk-muluk TV. lah Nah, bahasanya. ini juga di TV juga Mas, kebetulan pemirsa IMTV dan juga sahabat IM Radio yang mau interaksi langsung aja di YouTube-nya IM Radio PWNU ya. Oh. Nanti kalau udah di-share, ini belum di-share ini. Kalau udah di-share baru aku share. Oh, ini sudah ada linknya. Oke. Aku kirim ke Mas dulu ya. Siap. Mas Fuad. Oke. Nanti saya share ke orang-orang. Oke, yes. Jadi baru ini ya, padahal kita dari dulu sudah satu organisasi Iya, ya betul. Mas ya, di LTN ya, dan baru ketemu hari ini. Itu, Padahal suami ini jenengan sama saya lumayan dekat. oh gitu ya. Sering kirim-kirim berita Iya, juga ya betul. Mas ya, di Mas ya. Gitu, dan luar biasa sekali. Saya kira itu bayangan saya, wah kepala sekolah menakutkan Mas. Ternyata masih muda. Ya. Kumisen terus. Iya. Kayak bayangkan saya wah kepala sekolah wah harus bener-bener ini ya terlalu Resmi gitu ya. resmi gitu kan. Ternyata masih muda dan ternyata orangnya juga asik gitu kan Mas. Oke, ngomongin soal pendidikan Mas ya, lebih ke pendidikan agama ya di era milenial ini. Seperti apa sih pendidikan agama sekarang itu dan seberapa pentingnya pendidikan agama saat ini ya Mas ya? Mengingat sekarang kan generasi sekarang itu beda ya dari Iya, generasi betul. yang lalu ya Iya, kan, betul. kebetulan generasi 90-an ya kita ya. Iya, saya 9 bulan, jenengan. Iya, 90. 94. Tua ya, ketuanya. Sama ya, Mas ya? Saya 90. Oh, 90, saya 94. Oke, gimana? Untuk pendidikan di era milenial, memang terutama untuk pendidikan agama itu lebih didalami lagi memang kebutuhan generasi sekarang tentang pendidikan yang berbasis spiritual. Keyakinan itu harus diperdalam lagi, harus guru-gurunya terutama juga metode-metode pembelajarannya juga harus di-upgrading lagi. Ya. Mau tidak mau siswa atau peserta didik yang kita hadapi sekarang ini berbeda dengan zaman kita dahulu, zaman tahun 90-an. Maka saya tidak kaget kalau memang ada asar, ada dawuhnya salah satu sahabat, kalau nggak salah itu Sayyidina Ali. Beliau pernah dawuh yang sering dikutip sama Allahumma yarham ya Maimun Zubair. Alimu auladakum li'annahum makhlukuna fi zamanin ghairu zamani wiladatikum. Jadi didiklah, ajarilah anak-anakmu sekalian
karena anak-anakmu ini nantinya adalah hidup berbeda di zaman di mana kalian dilahirkan. Dalam artian zamannya sudah berbeda dengan zaman kalian dididik. Jadi memang kebutuhannya, terutama yang pendidikan agama sebagai spirit, sebagai keyakinan dalam pondasi berpikir seseorang, itu harus dikuati lagi. Maka jangan heran kalau sekarang banyak lembaga-lembaga pendidikan walaupun di bawah naungan bukan Kementerian Agama gitu. Kalau Kementerian Agama jelas pendidikan seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah dan lain sebagainya. Di Kementerian Pendidikan pun sekarang sudah banyak yang berlabel pendidikan sekolah dasar Islam, Ya, SMP ya. Islam, SMA Bener. Islam dan lain sebagainya. Itu salah satu bukti dari pentingnya agama dalam Kehidupan. aspek kehidupan dalam pendidikan gitu. Itu. Jadi memang perlu. Di sisi lain yaitu tadi gurunya juga harus di-upgrade. Ya, benar. Jangan kita ngomong bagaimana pendidikan itu bisa maju tapi gurunya ya masih sama seperti dulu. Kalau dulu mungkin kita bisa ngaji sama guru. Sekarang anak-anak pegang HP juga setiap hari kan. Iya, benar ya Mas ya. Tapi kita lihat generasi sekarang ya yang sudah modern ya. Yeah. Nah, sekarang beda kan siswa dulu yang jarang sekali mengenal HP Iya, ya. betul. Nah, kalau siswa dulu kalau dibilang untuk mengarahkan itu kayaknya lebih mudah ya Mas ya. Betul. Soalnya kalau untuk ke gadget ya, ke gadget itu agak nggak terlalu Nggak ya terlalu, Mas ya. Jack. Nah, sekarang ya kan kita lihat sekarang dari kecil aja mereka sudah HP-an terus Iya, Mas. betul, Nah, betul. untuk menyikapi hal itu Mas ya, kita kan juga harus memberikan nilai-nilai agama. Nah, sedangkan mereka tuh lebih fokus ke HP. Nah, sampai nih, saya ngomong sebagai kepala sekolah ya. Kayak gimana sih Mas untuk menyikapi anak-anak yang sekarang itu lebih ke HP gitu loh. Untuk yang HP nih, kalau dulu jenengan pegang HP, saya tanya dulu. Dulu jenengan pegang HP itu umur berapa? Aku itu SMA SMA Mas. SMA. Iya. Kalau saya dulu kan keluar pesantren. Ya aku juga pesantren soalnya. Sama. Keluar pesantren baru bisa pegang HP, HP. ya. Karena memang kalau di pesantren tidak boleh memegang HP, HP, ya. zaman itu. Maaf Ya. Mas, SMK-nya sampean itu lebih ke SMK Islam ya? Kalau SMK punya bukan punya ya. SMK saya ini adalah SMK milik PJNU. Oke, Sidoarjo. jadi basicnya NU ya? Basicnya NU. Jadi yang langsung di take over bukan lewat Ma'arif, tapi Iya. langsung di take over oleh PJNU sendiri. Oke. Jadi PJNU punya 6 lembaga kalau di Sidoarjo. Salah satunya yaitu SMK Diponegoro Sidoarjo. Itu yang langsung di take over dalam hal manajerialnya seperti penunjukan saya jadi kepala sekolah itu langsung keputusan dari PJNU, bukan keputusan dari LP Ma'arifnya, tapi langsung di take over sama PJNU-nya. Iya. Itu. Tapi seru ya punya kepala sekolah macam Mas Fuad ini ya. Orangnya apa ya, sumringah gitu Yeah. kan. Mas, kalau lihat kepala sekolah sekarang ya, kita lihat ya, aduh kayak takut. Aku kemarin tuh sudah bayanganku, kamu sama kepala sekolah. Berarti aku harus formal gitu. Apalagi muridnya ya, paling seneng ya Mas ya punya kepala sekolah yang lucu kayak Pean ya. Ya heran ya, apa ya? Ya seneng dalam artian dianggap saya bisa mengayomi mereka, dianggapnya saya bisa tahu apa kebutuhannya siswa. Karena memang kayak tadi yang jenengan tanyakan masalah gadget, bagaimana menyikapi anak-anak sekarang yang suka gadget. Kalau kita larang secara langsung itu ya sulit karena sistemnya ngelarang. Tapi kita ajak bagaimana kita ini menggunakan gadget ini dengan cara yang baik, menggunakan gadget ini dengan digunakan sebaik mungkin. Jangan sampai gadget atau IT yang sekarang maju ini menjadi bumerang bagi kita, tapi kalau bisa menjadi senjata bagi kita. Okay. Jadi itu yang sering kami
sampaikan untuk para siswa, para peserta didik di sekolah kami. Jadi memang nggak salah kita memang memakai gadget. Kalau kita nggak pakai gadget juga malah ketinggalan zaman. Kalau kita ya sudah kan? tidak pakai gadget, apalagi kalau sekarang di sekolahan kami ini ujiannya sudah berbasis online. Jadi harus kalau nggak pakai gadget biasanya pakai komputer dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak itu bisa bijak, bisa arif penggunaan gadget itu. Makanya jarang kalau kita lihat di NO NO itu jarang kalimat-kalimat larangan itu. Karena biasanya apa? Karena orang kalau dilarang tambah itu dilakoni. Jiwa berontaknya Benar. semakin tinggi. Bagaimana? Ya kita ajak, jangan kita larang. Contoh, jangan minum khamr. Ya jangan bilang jangan minum khamr, ayo minum air putih seumpama seperti itu. Makanya kayak kemarin sistem yang dibangun, kalau kita ngajak itu nanti followernya insya Allah akan banyak. Kalau dulu berapa tahun yang lalu ada istilah ayo mondok, itu kan ngajak, kalimatnya kan bentuk ajakan. Kalau bentuk ajakan itu akan lebih mudah dicerna sama orang-orang daripada kita bentuk larangan. Jadi kalau ini nggak diperbolehkan ya ajaklah ke yang baik. Jadi seperti itu. Oke, itulah mungkin bisa ya dari gadget itu kita bisa sisipi pendidikan. Betul. Nah, itu. Betul. Nah, itu gimana Mas? Apa yang biasa diterapkan? Misalnya adik-adik, ngomongnya apa nih? Murid-murid. Gimana Kalau Mas? manggil saya tetap Pak. Tapi kalau saya kadang kumpulan sama kepala sekolah dipanggilnya Dik saya. Jadi gemes gitu ya. Jadi rata-rata kepala sekolah yang lain kan umurnya lebih tua daripada saya, lebih tua jauh. Makanya biasanya dipanggil Dik kadang. Enggak, ketika ngobrol sama murid-murid ya. Oke, anak-anak gimana sih biasanya manggilnya itu? Gini, kalau untuk kepala sekolah itu kan sistem sekarang ini 0 jam. Jadi tidak ngajar. Tapi tetap memantau. Kayak saya ini Mas pasti saya minta 1 jam atau berapa jam untuk mantau anak-anak. Karena sekolahan NO bagaimana walaupun SMK ya, sekolah menengah kejuruan, selain pendidikan vokasinya diperkuat, tapi bagaimana anak-anak ini nanti lulus, terutama yang perempuan, sudah tahu head sucinya kapan apa belum, bagaimana cara bersucinya. Itu biasanya saya tanya secara personal. Enggak, bareng-bareng satu kelas. Kalau belum tahu baru nanti gurunya, Pak, Bu, nanti bagaimana ini diajari untuk anak-anak supaya nantinya kalau keluar dari sekolahan sini bisa paham tentang cara bersuci, terutama yang perempuan, tentang masalah haid, terus masalah sholat dan lain sebagainya. Ya intinya bagaimana mengkolaborasikan, bukan hanya kita mencerdaskan akal, tetapi juga memuliakan hati, bahasanya seperti itu. Itu makanya kenapa apalagi sekolahnya Mas ya, itu basicnya NU ya. NU. Nah, itu kan jadi kan bagaimana kita harus mengkader bahasa sederhananya itu. Mengkader ya. Kaderisasi. Kaderisasi anak-anak dari usia dini ya Mas ya. Ya, dari usia mereka masih ada di bangku sekolah ya Mas ya. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Mas ya, atau mungkin pihak sekolah untuk memberikan pemaparan tentang pengkaderan ya, lebih ke pengkaderan di dunia NU, tapi nggak terang-terangan. Soalnya kalau anak-anak dikasih terang-terangan itu, kalau kasih ilmu agama terang-terangan itu minggat ya Mas ya biasanya. Iya nggak sih Mas? Jadi saya dulu gitu soalnya kalau ada pelajaran agama lari. Itu faktor gurunya apa faktor memang nggak suka? Satu, kadang itu faktor gurunya. Kedua, faktor agamanya kadang susah Mas, gitu kan. Susah kan karena storming kita kan nggak paham, karena bagaimana kita mencerna pembelajaran yang seperti kayak contoh, kalau jenengan suka matematika kan suka, seneng, sekiller apapun gurunya tetap suka. Tapi kalau gurunya apalagi fun, otomatis pelajaran apapun yang diajar dia akan otomatis suka. Lah itu harus, makanya sistem kalau kaderisasi nih dalam NU, saya kalau statementnya kemarin Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tentang
merestrukturisasi pola kaderisasi dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Itu memang kalau ujung tombaknya yaitu ada di pendidikan. Nah, itu benar sekali. Lah sekarang bagaimana para stakeholder yang memegang policy, baik orang-orang NU yang ada di legislatif, yang orang-orang NU yang berada di yang punya jabatan, itu juga bisa memberikan dampak kepada sekolah-sekolah yang yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Okay. Supaya apa? Supaya sistem kaderisasi di sekolah-sekolah tersebut itu berjalan dengan baik. Contoh ngapunten. Iya. Sekarang pemerintah itu bikin yang namanya beberapa sekolah ada namanya sekolah penggerak. Nah, gitu. Gimana tuh, Mas? Ada guru penggerak. Ada lagi kalau di SMK itu bukan sekolah penggerak tapi sekolah pusat keunggulan atau SMKPK. Nah, para pejabat-pejabat orang-orang NU yang mempunyai kuasa setidaknya harus cepat-cepat berinisiatif untuk mengambil program dari pemerintah tersebut supaya sekolahnya bisa dinaungi, supaya sekolahnya bisa lebih berkembang lagi. Ngapunten. Karena apa? Biasanya dianggap sekolah-sekolah NU itu dalam tanda kutip nih, kalau di madrasah-madrasah desa dan lain sebagainya, sekolah-sekolah yang di desa dianggap sekolah yang kurang bonafit, sekolah yang kurang bahasanya ya, kurang maju mungkin, kurang soalnya maju rata-rata gitu lah, maunya negeri gitu ya, Mas ya. kurang maju bahasanya seperti itu. Tapi kalau kita bisa mengambil kesempatan itu, orang-orang NU terutama yang punya posisi sekarang bisa mengambil kesempatan itu, otomatis program yang di atas bisa di breakdown ke bawah supaya sekolah-sekolah di bawah naungan NU bisa melakukan A, B, C, D, E katakanlah. Lulusan yang diharapkan untuk sekolahan NU bisa di breakdown ke bawah supaya nantinya punya generasi yang minimal sama-sama mempunyai visi misi untuk mengembangkan NU ke depan. Generasi-generasi yang bukan hanya nyumpeki ning NU bahkan. Iya. Wake orang NU ini banyak dibangga-banggakan, tapi untuk memegang sesuatu jabatan dia tidak bisa. Kalau kita punya orang-orang NU banyak, baik dari agamanya bisa mungkin digodok lewat pesantren, mungkin digodok lewat lembaga pendidikan yang berbasis di bawah naungan Kementerian Agama, itu kan juga bisa. Iya. Terus nanti orang-orang NU yang teknokrat. Sekarang bagaimana? NU teknokrat. Teknokrat itu orang-orang yang jurusannya vokasi, kayak SMK itu kan vokasi. Oke. Yang jurusannya teknik. Nah, gitu aja lah gampangannya gitu. Iya. Orang NU yang teknokrat. Berapa jumlah orang NU, berapa jumlah kader-kader NU yang paham tentang building misalnya, bangunan. Arsitektur, teknik sipil yang dikuasai, yang dipunyai NU berapa orang? Kita kan kadang nggak bisa, orang NU kan jumlahnya banyak, tapi kualitasnya bagaimana? Nah itu kan harus dipikirkan juga. Iya. Jangan kita memperbanyak kuantitas tapi kualitasnya kita lemah gitu loh. Kita mumpung kuantitasnya banyak, kita harus perbaiki juga kuantitasnya. Makanya orang NU nanti suatu saat ada yang ya dokter juga banyak, yang teknokrat juga banyak, orang-orang yang ahli dalam agama itu harus ada, harus banyak orang-orang, syukur-syukur kiai teknokrat, kiai dokter, syukur-syukur kan seperti itu. Bagaimana pendidikan ini, makanya orang-orang yang sekarang punya posisi itu harus mengambil kebijakan yang dibuat sama pemerintah sekarang itu, kalau bisa di take over, kalau bisa diambil kebijakan itu supaya bisa di breakdown ke bawah ke sekolah-sekolah milik NU, yang mana nantinya sistem kaderisasi, sistem pendidikan yang ada di sekolah-sekolah milik NU itu sudah tidak ketinggalan zaman lagi gitu loh. Mas, beruntung sekali sih Mas kalau di sekolahnya Mas ya, basicnya NU.
ya Iya. kan? Itu berarti bener-bener anak-anak itu akan dikasih basic NU, Iya, ya kan? iya. Nah, bagaimana dengan orang yang organisasinya NU tapi dia tidak ada sekolah di basic NU? Nah, itu Ah. bagaimana cara memberikan pendidikan yang biar mereka itu sadar bahwasanya mereka itu adalah kadernya NU gitu, Mas? Makanya NU punya yang namanya badan otonom. Oke, ya. Ada namanya Otonom IPENU, ya. Oh, IPPNU. iya, Itu iya. kan dia bisa dikader lewat situ. Sih. Kalau di sekolahan saya katakanlah OSIS sudah tidak ada, diganti sama IPENU sama IPPNU sebagai organisasi pengganti OSIS. Di beberapa sekolah yang dinaungi sama NU juga seperti itu. Jadi memang kalau kita bicara tentang pendidikan memang perlu duduk bersama antara orang-orang yang menjabat di DPR, antara pejabat, antara menteri, supaya apa? Pendidikan yang di NU terutama orang-orang yang sekarang mempunyai jabatan itu bisa mempunyai atau merekomendasikan agar setiap sekolah-sekolah NU itu nanti harapannya keluar bisa A contohnya. Orang-orang yang lulus dari sekolah NU minimal keluar selain bisa kunut, bisa tauhid, tahu wudu dan lain sebagainya, dia juga paham tentang akuntansi contohnya. Dia paham tentang teknik komputer jaringan misalnya. Dia paham tentang keilmuan perkantoran. Nah, itu kan juga basic yang seperti itu yang diharapkan. Ya itu butuh yang namanya ngobrol bareng, bagaimana menyatukan visi misi mulai dari pejabat tertinggi sampai terendah agar nantinya itu mempunyai keseragaman sekaligus yang tiap-tiap daerah mempunyai local wisdom tersendiri. Jadi contoh katakanlah saya bayangkan gini, jadi kalau sampai bayang norek, saya bayangkan. Jangan dibayangkan lo ya, dilakukan iya, juga Mas. Nanti kalau saya punya kesempatan itu. Amin. PCNU ngundang kepala dinas, ngundang kepala kementerian pendidikan, kepala dinas pendidikan atau bupati ataupun yang kepala kemenak gitu. Bagaimana kita merumuskan supaya sekolah ini maju kata saya. Tapi sekolah ini punya local wisdom tersendiri, punya keunikan tersendiri yang harus dijaga oleh sekolah itu. Jadi harus punya distingsi bahasanya itu, punya pembeda. Apa bedanya kalau saya sekolah di NU dengan sekolah yang non NU? Itu harus punya yang seperti itu. Supaya apa? Itu adalah nilai tawar yang tinggi untuk kita bagi kita agar orang-orang atau masyarakat percaya dengan pendidikan yang ada di NU. Jadi orang-orang itu nggak mikir wah aku untuk negeri. Nah, tapi kalau kita sekolah yang sudah settle nih, ini boleh nyebut nama nggak sekolahan gitu? Boleh. Oh dong. Boleh. Oh, saya kira nggak boleh. Nggak boleh dong, di sini contoh, bebas. Sekolah yang sudah settle yang saya anggap itu adalah aset dari NU. Khadijah. Nah, benar. Khadijah itu kan sekolahnya sudah settle, sekolahannya sudah berjalan, sekolahannya sistem pendidikannya sudah baik seperti itu. Murid-muridnya sudah berkembang di mana-mana katakanlah seperti itu. Lah, pendidikan yang seperti inilah yang walaupun mahal ini, kalau yang kita lihat walaupun nggak lihat harganya, tapi pendidikan yang seperti inilah yang harusnya diterapkan di masing-masing kader atau di masing-masing sekolah milik NU mulai dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Bayangkan kalau kita punya Khadijah di setiap setiap cabang. Wow. Bayangkan kita punya sekolah besar-besar kayak gitu setiap cabang. Berapa jumlah kader kita nantinya yang selain fanatik atau militan terhadap NU tapi juga otaknya ada isinya. Nah, bukan hanya agama doang gitu. Bukan hanya NU, NKRI harga mati, tapi disuruh ngapain ya wis ngalor ngidul gitu. Ya butuh lah orang seperti itu, tapi kan untuk yang mikirkan beliau-beliau itu kan juga butuh. Tapi emang gini ya Mas ya, kita itu emang di dalam dunia pendidikan agama itu kita kan nggak harus pendidikan agamanya, tapi kita nggak tahu pendidikan umum gitu ya. Mungkin yang sampean maksud itu NU itu meskipun kamu adalah kader NU jangan manut tok gitu ya. Betul. Jangan manut tok. Jadi kamu meskipun kamu disuruh sini, kamu harus tahu kalau kamu disuruh ke sini,
alasanmu itu ini. Gitu ya Mas ya. Selain manut kiai, Yes. kita juga harus disuruh kiai ke sini katakanlah. Kita juga harus tahu alasannya. Syukur-syukur tahu. Kalau nggak tahu disuruh kiai ke A ya ke A, wong itu memang doktrinasi kita di NU seperti itu. Tapi minimal selain kita paham tentang agama itu, kita paham juga keilmuan-keilmuan yang lain untuk merambah hazanah keilmuan di dalam Nahdlatul Ulama. Kalau kita lihat besok-besok ya ada, selain kita sudah punya presiden dari NU katakanlah Gus Dur Allahummayarham. Kita juga punya wakil presiden dari NU Yai Ma'ruf Amin. Tapi pernah nggak ada menteri BUMN dari NU? Belum pernah. Nah ya kan, belum ada kader NU yang bisa mengisi kementerian BUMN yang menguasai beberapa perusahaan milik negara. Apakah kita karena kita lemah dalam hal manajerialnya atau apanya? Berarti kan keilmuan kita ini masih banyak yang dibutuhkan. Ya ngapunten beberapa kali kalau bisa dalam tanda kutip nih, kalau NU dapat menteri desa, menteri tenaga kerja kan kayak gitu-gitu kan kader-kader kita. Jarang yang kayak Pak Mahfud katakanlah Menko Polhukam gitu ya. Memang itu ada kualitasnya di situ. Tapi kalau menteri-menteri yang basicnya menteri ekonomi itu kadang kita lemah. Ristek menteri riset dan teknologi itu juga karena ya itu tadi doktrinasi kita kadang belajar agama tanpa diimbangi dengan pembelajaran umum yang lain. Jadi harus balance kita, ya itu tadi. Makanya jangan kaget kalau dulu ulama-ulama dahulu, contoh Ibnu Sina yang terkenal dengan Avicenna. Beliau selain ulama juga kedokteran, ahli kedokteran. Pernah nggak NU Menteri Kesehatan? Kan belum pernah dari NU. Ya karena itu tadi. Kita kadang kedepannya, makanya kita harus, saya bilang tadi, bayangkan setiap di daerah itu ada pendidikan NU. Yang mana pendidikan NU itu berkualitas. Itu yang yakin saya di masyarakat akan merasakan itu. Contoh kalau di daerah sekarang banyak, kalau di SMK itu banyak sekolah otomotif yang berbasisnya sepeda motor, teknik sepeda motor, teknik mesin sepeda motor. Itu kan hampir setiap desa, hampir setiap gang itu mesti ada bengkel ya. Ya, bener kan, bengkel bawahnya. Karena apa? Lulusan dari situ banyak. Tapi pernah nggak kita berpikir ada bengkel tani gitu? Bagaimana pertanian kita ini nantinya tidak usah kayak kemarin isu yang mendak mau ekspor, mau impor beras karena dianggap, karena memang SDM kita belum punya kok. Lah bagaimana sekolah-sekolah ini atau pendidikan-pendidikan ini bisa maju, bisa berkembang. Lah maka dari itu butuh antara DPR, butuh antara pejabat yang mempunyai policy tersebut itu memikirkan itu, khususnya kader-kader NU memikirkan pendidikan di NU ini bisa berkembang. Maka ujung tombak dari kaderisasi itu adalah ya pendidikan itu sendiri. Kalau jenengan pernah ikut pendidik MKNU. MKNU ataupun kaderisasi yang lain lah. Berapa hari sih sampean? Seminggu. Ya seminggu lah, contoh di PKN, kalau di Ansar itu ada PKN seminggu. Tapi kalau sekolah berapa tahun jenengan? Bertahun-tahun. Karena apa? Ya itu tadi sistemnya kita bangun. Di situ kita kasih kaderisasi, pembelajaran bagaimana kader itu harus bersikap. Kalau di pendidikan itu sudah selesai ya nggak usah ikut pengkaderan lagi, jelas kok dia sekolahnya NU. Kaderisasi di sekolah itu sudah diketahui lewat kurikulumnya. Berarti kalau sudah sekolah basic NU nggak usah pakai pengkaderan MKNU. Seumpama ya. Karena salah ngomong ya. Iya, saya khawatir saya ngomong. Karena apa? Karena sudah jelas lewat itu tadi. Kalau jenengan katakanlah kalau di PMI ada namanya PKD. Berapa hari? 3 hari kan? Iya, 3 hari. Terus PKD, PKL 3 hari kan? 6 hari maksimal. Kalau sekolah jenengan berapa tahun? Bertahun-tahun. Nah, sistem kaderisasi itu yang harus kita terapkan. Maka jangan kaget organisasi minhum kalau saya sebut
orang-orang di luar kita itu ya yang digenjot adalah pendidikannya. Maka banyak sekarang pendidikan yang SDI apa gitu. Itu kan hakikatnya kaderisasi bagi mereka. Oke. Ya itu makanya saya setuju dengan perkataannya Pak Ketum bahwasanya Ketum PBNU bahwasanya sistem kaderisasi itu di moratorium sementara untuk dikaji ulang. Gambaran saya kalau memang mau dikaji ulang yang dengan benar-benar ya otomatis di pendidikan itu. Karena itu yang dibutuhkan sama NU sekarang, karena itu yang dibutuhkan sama generasi sekarang. Sampai nggak pernah menemukan sampai sekarang mudah-mudahan dan selama-lamanya kader-kader NU yang ikut bom atau ikut terorisme. Nggak ada. Belum ada. Jangan sampai semoga nggak ada. Iya. Karena apa ya itu tadi didoktrinasi mereka. Doktrinasi itu. Tapi kalau sekarang ya Mas ya, Iya. cenderung gini Mas. Alah sekolah di agama nantinya jadi gini gitu loh Mas, kadang-kadang itu kan aku nyesek gitu kan. Aku kan kebetulan kan alumni dari UIN Sunan Ampel, Iya. kan basicnya NU tuh, Iya. kampusku. Oh, Agama jangan Nah, NU iya. negeri soalnya. tapi emang basicnya NU. Iya. Basicnya agama. Oh, nanti lulusan Jadi UIN mudin. Jadi mudin. Aduh, kan nyesek ya padahal jurusanku komunikasi, Mas. Jadi mudin kan sakit gitu kan. Nah, gimana sih, Mas, mendoktrin orang-orang bahwasanya kalau di sekolah yang berbasis agama itu nggak harus jadi apapun yang keluar jadi agamis gitu kan, Mas. Jadi kita kan harus balance gitu kan. Sama kayak halnya kita kadang didoktrin seperti itu. Contoh kayak belajar bahasa Arab. Jangan belajar bahasa Arab menjadi apa? Jadi mudin kan. Tapi kita kalau dibalik, kenapa sampean belajar bahasa Jepang? Ya memang turunnya agama Islam lewat Arab, nggih. Lewat orang apa? Lewat bangsa Arab. Bahasa Jepang apa agamanya? Ada Yang penyembah matahari Ra itu kan. Heeh. Nah, kenapa ke orang belajar bahasa Jepang nggak dianggap dia belajar tentang agama yang ada di Jepang? Yaitu mindset itu yang ditanamkan kita sejak kecil. Itu agama banyak loh ngapunten. Setiap agama, setiap negara punya agama masing-masing. Kenapa kalau kita belajar tentang contoh Mandarin, bahasa Mandarin kan punya agama sendiri. Kenapa kok kita belajar bahasa Mandarin dianggap kita mempelajari agamanya orang Mandarin? Kenapa kok nggak dianggap seperti itu? Sedangkan kalau kita belajar keilmuan tentang yang berbau bahasa Arab, itu dianggap nantinya belajar tentang agama. Contoh komunikasi, karena jenengan di bawah naungan Kementerian Agama nggih, Kemenak. Dianggapnya di situ yang diajari ya kitab bahasa Arab gitu kan. Dianggapnya emang ada bahasa Arab. Iya, dianggapnya orang belajar bahasa Arab ya belajar tentang agama Islam. Padahal nggak semuanya seperti itu. Ya kayak contoh-contoh bahasa yang lain lah. Ya itu tadi belajar bahasa Jepang. Kenapa kita nggak dituduh? Kenapa kamu belajar bahasa Jepang? Kamu mau nyembah matahari dah? Kamu mempelajari apa dewanya itu namanya Ra itu kan. Ra itu bagaimana kan? Karena doktrinasi itu yang ada sejak kecil sejak kecil. Yaitu seharusnya kita harus branding ulang. Kita harus rebranding bagaimana pendidikan kita ini pendidikan yang maju gitu loh. Pendidikan di bawah naungan NU ini bukan hanya sekedar agamis, bukan hanya sekedar ada. Tapi harus mau bersaing. Otomatis kalau mau bersaing SDM-nya harus upgrade, diperkuat juga. Makanya lewat kualitas itu tadi. Saya bilang tadi kalau pemerintah punya program yang seperti ini, NU nyaut disaut sama NU. Oh program ini, saya punya sekolahan ini. Sekarang itu kalau jenengan tahu jumlah sekolah di negeri dengan apa pemerintah ini kan sekarang PPN kan naik 1% jadi 11%. Iya, 11% kan. Oke. Lah, ini kok error. Oke. 11% katakanlah. Naik menjadi 11%. Karena apa? Biaya pegawai, belanja pegawai itu sangat besar. Biaya belanja pegawai untuk negara ini sangat besar. Otomatis dibebankan ke pajak. Nah sekarang kalau kita mau rekrut guru lagi atau mendirikan sekolah lagi, beban pemerintah akan lebih tambah tinggi lagi. Iya. Kenapa kok kita nggak memaksimalkan sekolah-sekolah swasta yang sudah jelas?
yang sudah jelas, sekolah swasta yang sudah jelas kredibelnya, apalagi di bawah NU kan jelas, NKRI-nya jelas, bukan merongrong Pancasila ataupun negara, itu diperbaiki, itu dimaksimalkan lagi lewat program-program yang pemerintah pakai, daripada pemerintah menghabiskan uangnya cuma hanya untuk belanja pegawai. Sekedar jenengan tahu, Provinsi Jawa Timur itu kalau nggak salah nih, saya dapat info sejak kemarin karena audiensi dengan pimpinan DPRD, anggarannya itu 31 triliun kalau tidak salah. Untuk belanja pegawai itu tinggal 11 triliun. Berarti berapa puluh triliun untuk belanja pegawai? 11 triliun. Tinggal 11 triliun. Kalau nanti dibebankan ditambahi lagi pegawai, ya, dalam tanda kutip ini pegawai pemerintah, PNS ataupun P3K, beban pemerintah akan tambah tinggi gitu. Iya, benar. Nah, kalau bebannya tambah tinggi, kenapa kok nggak memaksimalkan sekolah-sekolah yang sudah ada untuk apa? Supaya lebih kualitasnya lebih bisa, supaya nyaing yang negeri itu tadi. Nah, saya setuju sekali, Mas. Iya. Soalnya yang dicari orang itu kok berlomba-lomba masuk negeri gitu loh. Salah nggak sih ngomong? Nggak salah. Betul memang. Bener ya. Mindsetnya kalau jenengan lihat di luar negeri kan berbeda malah. Sekolah-sekolah swasta yang malah rame. Nah, tapi kita lihat di Indonesia ya kan. Iya. Itu ke orang-orang itu lebih berlomba-lomba untuk masuk negeri dibandingkan mereka harus masuk swasta. Kayaknya itu menjadi pilihan yang kedua ya, Mas. Iya, betul. Ya emang untuk harga sendiri. Ya kan Mas gitu ya. Ya. Tapi kan kualitasnya itu justru ya swasta itu lebih bagus kan Mas. Seharusnya sudah tidak ada lagi pemisahan pandangan stigma negatif tentang sekolah negeri dan swasta. Membanding-bandingkan itu seharusnya sudah selesai sekarang kalau kita negara maju loh ya, kalau kita sudah negara berkembang. Karena tidak ada bedanya, gurunya malah sama-sama juga mengabdi. Kalau saya cenderung pada anak saya nih walaupun masih kelas 1 tapi saya sekolahkan swasta. Karena gambaran saya gini, orang swasta itu ikhlas-ikhlas. Kalau negeri coba nggak nyindir nggih. Contoh pegawai negeri, dia ngajar nggak ngajar, niat nggak niat, serius nggak serius, digaji nggak sama pemerintah? Gaji. Kalau swasta? Tergantung kehadiran biasanya. Nah, ya, coba dia nggak niat ngajar, ditegur nggak sama kepala sekolah atau yang menaunginya, badan hukum yang menaunginya? Kan sampean nggak niat ngajar, nggak kerasan tani gini. Lah, kan mempengaruhi otomatis dia. Mau nggak mau dia harus ngupgrade dirinya, mau nggak mau dia harus. Kalau di negeri, ngajar nggak ngajar, setiap bulan dapat gaji dari pemerintah. Lah itu makanya kadang stigma yang buruk antara swasta negeri itu sudah harus dihilangkan. Yang pertama. Terus yang kedua, beda guru negeri dan swasta itu seharusnya sekarang ini harus disamakan. Yang sering saya tahu itu malah banyak dari guru-guru yang di sekolah negeri itu banyak pelatihan-pelatihan. Sedangkan di swasta kadang ditinggalkan. Padahal hakikatnya mereka sama-sama teacher. Mereka sama-sama mu'alim, mereka sama-sama guru. Bagaimana orang swasta ini juga merasakan bagaimana pendidikan, bagaimana negara hadir untuk menaungi atau melindungi mereka, itu seharusnya datang di situ. Ngapunten, kalau nggak ada swasta, negara juga kesulitan untuk mendirikan sekolah-sekolah negeri. Nggak bisa bayangkan teman sekolah negeri banyak, beban pemerintah berapa nanti? Sama banyak ya Mas. Sama banyak. Itu yang harus diluruskan. Jadi nggak ada. Contoh kayak kemarin sekolah yang dapat PK katakanlah, pusat keunggulan yang SMK atau sekolah penggerak yang sekolah SMA. Itu banyak dari swasta. Berarti mereka bisa bersaing dengan sekolah-sekolah negeri. Ya, benar. Mereka bersaing. Cuma karena paradigma atau pandangan negatif yang sejak dulu ada, dianggap swasta itu nggak maju dan lain sebagainya, akhirnya itu yang menjadikan mereka enggan menyekolahkan putra-putrinya sekolah swasta kalau diterima di sekolah negeri. Jadi sekolah swasta dianggap sebagai sekolah nomor 2 gitu. Nah, benar.
Padahal nggih. Kalau lihat makanya saya tadi contohkan Khadijah nggih. Saya bukan promosi Khadijah nih, saya Iya. nggak ngajar di sana. Tapi saya lihat memang pendidikannya bagus. Apalagi bidang NU-nya ya. Iya, lah itu kan kalau bisa diterapkan di semua Sekolah. lembaga sekolah di naungan di NU di berbagai macam daerah, kan juga bagus juga itu nantinya. Jadi bisa bersaing. Mas, kalau di sekolahnya Mas ya, Iya. itu ada apa pelajaran khusus nggak atau mungkin ada ekstrakurikuler ya? Kalau di kampus kan ada PMII ya kan, Oh, iya. khusus untuk NU. Nah, kalau di itu selain IPPNU ada nggak sih kalau di sekolah gitu? Kalau di sekolah saya kan, karena memang jurusannya masih 3. Jurusannya masih TKJ, Teknik Komputer Jaringan, AKL Akuntansi dan Keuangan Lembaga, sama OTKP Otomatisasi Perkantoran. Itu juga selain fokus di 3 jurusan ini yang vakasi yang harus di sekolah saya juga untuk NU-nya ada BTQ, baca tulis Quran dan aswaja. Oke. Sebagai muatan lokal dari sekolah tersebut. Tapi kalau untuk ekstrakurikulernya banyak. Tapi untuk yang khusus NU ya IPNU, IPPNU itu bukan ekstrakurikuler kalau menurut saya, itu Organisasi? adalah organisasi yang Ada ya? siswa ya. Organisasi siswa IPNU, IPPNU gitu. Hampir setiap kegiatan kita undang mereka untuk ngisi. Gimana tuh Mas kadernya Mas? Kan sahabat dan juga pemirsa MTV itu kan pingin tahu ya kan, gimana sih kader NU yang ada di SMK Diponegoro. itu apa saja yang dilakukan untuk benar-benar mengkader siswanya gitu loh. Saya kan masih baru nih, Nah. baru mau setahun. Heeh. Tapi alhamdulillah tahun ini ada siswa-siswi kita yang sudah keterima SNPTM negeri itu SNM PTM. Jadi sudah ada keterima. Lewat apa? Kita bikin yang namanya English Camp. Jadi ada anak-anak ditambah ekstrakurikuler bahasa Inggris. Mau tidak mau harus belajar karena memang kita sudah masuki internasional. Bagaimana anak-anak ini sudah diakui keilmuannya di dunia internasional. Itu ada English Camp. Terus juga selain itu di pembelajaran guru-guru kita juga kita kader. Iya, gimana tuh? Kalau Kepo dulu guru-guru di sekolahan saya itu harus mengikuti kaderisasi dalam NU. Berarti ikut MKNU ya? PKP, MKNU terserah zaman itu. Jadi harus ikut. Kalau nggak ikut dianggap mengundurkan diri. Wow, kayak gitu ya? Iya, supaya apa? Supaya mereka merasa bahwasanya ini adalah sekolahan NU, saya harus menjaga nama baik nama NU dan nama lembaga ini. Jadi sekolah bukan hanya seakan-akan yang penting untuk bayaran, bukan. Tapi bagaimana dia juga mengembangkan tanggung jawabnya supaya tinggi. Makanya ada pengkaderan, makanya ini ada pengkaderan lagi ya, kita ikutkan nantinya. Kalau memang diwajibkan sama NU ya guru-guru harus ikut. Wow, berarti sangat-sangat baik ya guru-guru di maksudnya sangat-sangat kredibel ya soal NU-nya ya. NU-nya itu sangat kredibel sekali ya SMK Diponegoro ini ya. Apalagi kepala sekolahnya, sangat-sangat luar biasa kredibel ya. Masih di LTN kan nih Mas ya? Alhamdulillah masih di LTN. Wah, kalau di LTN kan masih belajar itu ya Mas ya. Lebih ke belajar lebih banyak ya Mas. Ya. Nah, nanti dipraktekkan ke sekolahan ya Mas ya, gitu ya. Jadi kebetulan juga saya, bukan kebetulan sih, PJ Mas ya, PJ Ketua Pergunu Sidoarjo. Wah. Penanggung jawab karena Ketua Pergunu yang kemarin diangkat jadi. Tunggu dulu, Pergunu itu apa sih? Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Oh ya, oke. Jadi ada ya. badan otonom NU, salah satunya itu namanya Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Nah kebetulan yang di Sidoarjo, bukan kebetulan, saya ditunjuk sebagai PJ. PJ itu penanggung jawab ketua, karena ketua yang kemarin itu diangkat menjadi sekretaris PJNU. Wow. Jadi harus mau nggak mau harus nyopot jabatannya. Karena memang ADART-nya cuma hanya rapat pleno, akhirnya saya yang ditunjuk gitu loh. Saya ditunjuk ya
mau nggak mau bismillah gitu saja, amanah dari NU. Terus gimana Mas pengalamannya Ya selama mengkader cie? unik ya. Memang Ya. sumber daya manusia NU itu sangat banyak sekali. Ya, kualitasnya juga harus ditambahi lagi, tambahi lagi. Bagaimana SDM-nya itu harus di-upgrade keilmuannya. Fak-faknya apa, contoh dia mahir dalam bidang ini itu harus dikader lagi, harus di blow up lagi dalam media supaya apa tahu. Kalau kita mau jujur, kader kita ini banyak yang kader NU nggih, lewat pendidikan ini banyak yang mampu hakikatnya. Tapi memang karena kurang dieksploit, kurang dieksplor, kurang dibumingkan, diviralkan itu kadang sampai tertutup-tutupi gitu loh. Benar. Kita kadang nggak kelihatan padahal kader kita ini banyak. Contoh kayak kemarin setelah orang-orang kaget nyebut Mas Najib yang ada di Singapura. Itu kan kaget semua kan orang, ini wong NU tadi. Gus Najib kan, LTN. Bukan, kemarin Pak Presiden itu sempat. Oh alah ya. Suruh kok gak nyambung. Ya. Ya. Aku dari tadi tuh pikiranku nyenengan itu Gus Najib, Mas. Aku kan dulu kan ketua LTN-nya Gus Najib. Iya, kan? sampai sekarang Gus Najib. Sampai sekarang ya. Aku tuh Gus Najib gitu. Najib banyak, Mbak. sorry. Nggak nyambung nih gimana sih? Terus. Ya itu kan orang-orang baru kaget. Ada lagi Gus saya, Gus kita ini namanya Rodin Billah Gus Oding. Sekarang di Jerman. S3 kemarin di Jerman. Pas waktu disertasinya dia dapat summa cum laude lagi. Keren. Bayangkan ada orang-orang kader-kader kita yang ada di luar negeri sampai seperti Gus Nadir Sausen yang ada di Australia. Emang harus dilihatkan ya ke masyarakat bahwasanya kader NU itu emang sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Lihat saja kredibelnya itu nggak main-main ya Mas ya, bagus sekali bahkan sampai ke luar negeri kan. Sampai ke luar negeri lah, itu banyak kader-kader kita. Kadang kita ini tertutupi sama hal-hal yang sepele biasanya seperti itu. Makanya pendidikan harus di branding ulang semua pendidikan. Pendidikan NU itu adalah pendidikan sekolah-sekolah NU itu adalah sekolah-sekolahan yang kualitasnya bisa bersaing. Sekolah-sekolahan NU itu adalah sekolahan yang maju. Bagaimana seperti itu ya? NU dan pejabat terkait serta legislatif seumpama ada legislatifnya itu harus mikir bareng kader-kader kita yang ada di situ. Ya, bagaimana sekolah ini bisa maju? Bagaimana sekolah ini menjadi sekolah percontohan? Iya, benar. Sekolah ini menjadi sekolah unggulan. Milik NU ini harus menjadi sekolah unggulan. Jangan sampai kita kalah dengan sekolah-sekolahan yang lain. Wow, luar biasa. Kalau ngobrol sama Mas Fuad ya, itu sampai gak kerasa ya Mas ya. Nah, sudah sampai hampir 1 jam loh Mas. Gak kerasa gak sih kita? Ngobrol ngalor ngidul. Nah, ya ngobrol ngalor ngidul ya Mas ya. Oke, kapan kita ngobrol lagi? Kapan ya? Monggo. Kapan? Oke, nanti kalau ada waktu luang, monggo kesini lagi dengan tema yang berbeda. Mungkin Masnya suka nulis ya? Katanya Mas kok sering kirim. Oh iya. Ya kan saya orang itu kan mesti punya pikiran unik yang kadang harus dituangkan dengan tulisan seperti itu kan. Ya, itu biasanya. Jadi opini. Namanya opini. Cuma hanya sekedar mengasih gambaran gitu saja. Ya itu dok. Ya makanya sekarang kita ngomong pendidikan katakanlah dengan kaderisasi yang ada di NU ya harus sinergi lah seperti itu. Besok-besok kita ngomong apa lagi gitu. Oke, kita akan bahas ulik lagi ya tentang Mas Fuad ini ya lebih dalam lagi. Kalau sekarang ngomong soal pendidikan, maka untuk tema berikutnya kita akan bahas tentang pesantren. Ada deh pesantren ya. Seumpama ya, oke. Untuk pesantren. Kita bahas yang lagi happening aja sih Mas. Maksudnya misalnya ada misalnya ada kasus yang happening atau mungkin ada apa gitu nanti kita bahas. Kenapa kok saya usul pesantren, karena undang-undangnya kan sampai sekarang kan sudah jadi di pusat, cuma di daerah kan belum bisa diterapkan. Karena memang gambaran saya undang-undang pesantren memang banyak kurangnya, kita ada kurang ada lebihnya, karena pesantren punya
lokal wisdom sendiri-sendiri. Oke, besok kita akan bahas masalah pesantren ya. Gak tahu kapan Mas Tajibal kesini, saya Siap. terus setia menunggunya ya Mas ya. Oke. Oke, monggo kalau mau silaturahmi ke sini tinggal naik kan Mas ya. Naiknya itu yang menggos-menggos ya Mas. Iya, 4 lantai. Saya kira ada liftnya tadi. Itu saya tiap hari loh Mas, bayangin. Makanya kurus jenengan. Saya Kurus setiap hari di sini sudah kurus ini. Kurus apa? Oh, dari yang dulu ya Mas ya, yang kita. Gitu loh Mas. Oke, makasih banget Nggih, ya Mas nggih, nggih, Najib. nggih. Mas Siap. Najib. Mas Fuad ya? Nggih, Fuad mawon cek gak keliru-keliru. Iya, keliru Gus Najib. Nggih. Soalnya aku kenalnya Gus Najib. Nggih, Gitu nggih. loh. Padahal kita satu organisasi ya dulu di LTN ya. Di LTN. Dan baru ketemu hari ini dan ternyata luar biasa sekali lucunya. Dan orangnya emang seasik itu dan kepala sekolah termuda loh ya. Siap. Kepala sekolah termuda dan supel sekali. Thank you banget. Kita akan bahas berikutnya ya, tema berikutnya tentang pesantren. Dan sebelumnya makasih banyak untuk sahabat IM Radio dan juga pemirsa IM TV yang sudah berkenan nonton ya, dan juga teman-teman yang ada di YouTube-nya IM Radio PWNU. Wow, sudah ada 10 juta yang nonton ya. Keren ya Mas ya. Banyak ya? 10 juta ya? Luar biasa sekali, 10 juta. Coba kurang apa coba ya. Oke, ini untuk narasumber berikutnya soalnya. Iya, Oke, siap. Oke. Ica Malia dan Fuad pamit. Najib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.